Timnas kita menghadapi Ekuador, bisa menahan Ekuador 1-1 yang notabene adalah runner-up Copa America U17 2023. Event Piala Dunia U17 ini buat saya, ini adalah sebuah pengalaman bagi para pemain muda. Jadi jangan dibebani dengan ekspektasi yang berlebihan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Piala Dunia U17 yang sudah resmi dibuka di Indonesia. Timnas kita menghadapi Ekuador, bisa menahan Ekuador 1-1 yang notabene adalah runner-up Copa America U17 2023. Nah teman-teman, memang Piala Dunia U17 ini bukanlah Piala Dunia Timnas Senior, bukan juga Piala Dunia U20 yang notabene adalah dua acara terpenting FIFA, World Cup Senior dan World Cup U20, tapi harus diakui Piala Dunia U17 ini juga tidak kalah serunya ya. Kemarin dengan opening ceremony yang sederhana namun elegan, Piala Dunia U17 resmi dibuka di Indonesia. Dan kita langsung berhadapan dengan Ekuador yang tadi saya bilang runner-up Copa America 2023 U17. Jadi ini bukan lawan yang sembarangan ya teman-teman. Bahkan saya sebelum pertandingan tidak berekspektasi apapun. Karena mereka masih pemain muda, tidak perlu dibebani dengan ekspektasi yang berlebihan. Tapi ternyata hasilnya ya cukup bagus, menahani Bangsa 1-1 meskipun secara permainan tentu kita harus terus mengkritisi bahwasanya bagaimana faktor fisik pemain kita di babak kedua sangat ngedrop. Kemudian juga di awal pertandingan sedikit gugup, sedikit grogi. Kemudian juga terlihat beberapa pemain tidak bisa mengikuti instruksi pelatih menurut saya. Ada beberapa pemain yang menonjol, ada juga beberapa pemain yang tidak terlihat. Dan terkhusus bagi kiper Al-Ghifari tampil luar biasa, melakukan beberapa save penting, penyelamatan penting. Kemudian juga saya memberikan kredit kepada pemain sayap kita, Aprizal ya. Aprizal itu bagus ya, gerakan-gerakannya bagus. Kemudian dia juga kerap kali menyisir di sisi kanan pertahanan lawan dan mampu memberikan assist. Kemudian juga ada Welber Jardin ya, ini pemain keturunan Brazil, bagus juga, terlihat tenang, pemain muda yang sangat tenang, terlihat di usianya yang belum 17 tahun dia sangat enjoy menikmati pertandingan dan level fisiknya beda loh dengan teman-teman yang lain, kelihatan banget kan gitu loh. Kemudian di tengah juga ada pemain nomor 10 ya, saya lupa lagi namanya ya, kalau tidak salah keturunan Korea ya, itu juga bagus. Jadi sebetulnya nggak jelek untuk ukuran timnas kita, nggak jelek gitu loh. Karena apa? U17 ini kan di Indonesia ya, tidak seperti di luar negeri. Kalau kita berbicara dengan negara-negara Eropa, kompetisi usia mudanya jelas, tiap tahun digulirkan, kemudian peraturannya jelas, regulasinya jelas gitu loh. Kalau di kita kan sebetulnya kompetisi usia muda ini kita ngelihatnya ada-ada enggak ya? Enggak ada tapi kadang ada, tapi ada tapi nggak ada. Jadi kurang jelas gitu loh, kurang konsisten lah dilaksanakan. Jadi kita mau berharap apa gitu? Dengan jadwal TC ke Spanyol, kita berharap timnas kita langsung nyetel, timnas kita langsung bagus seperti permainan timnas Eropa. Kita juga mesti ingat kompetisi usia muda di kita juga terbatas. Jadi saya dari awal tidak berekspektasi kita harus masuk final ataupun bahkan kalaupun kita bisa lolos ke babak 16 besar, itu prestasi yang sangat luar biasa gitu loh. Atau bahkan kita turunkan lagi ekspektasinya, kalau kita harus tidak lolos ke babak berikutnya, asalkan kita tidak menjadi bulan-bulanan lawan ya sudah bagus. Jadi ajang Piala Dunia U17 ini jangan dijadikan beban bagi para pemain muda. Tapi ini adalah bagaimana momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Bagaimana event Piala Dunia U17 ini sebagai motivasi para pemain muda, sebagai pengalaman yang luar biasa dalam karir mereka, sebagai batu loncatan juga untuk mereka ke timnas di jenjang timnas usia berikutnya. Jadi kita sebagai supporter jangan disamakanlah dengan pemain-pemain senior. Biarkan mereka berkembang, biarkan mereka menikmati pertandingan, biarkan mereka memiliki pengalaman di Piala Dunia ini. Jadi jangan terlalu
gimana ya? Saya memperhatikan juga netizen terlalu berlebihan gitu. Wah, pemain kayak gini, fisik lemah dan lain-lain. Emang siapa sih yang nggak pengen menang gitu loh. Cuman ingat, event Piala Dunia U17 ini buat saya ini adalah sebuah pengalaman bagi para pemain muda. Jadi jangan dibebani dengan ekspektasi yang berlebihan. Yuk, mari kita nikmati Piala Dunia setidaknya sampai Desember ya. Sebagai penggemar timnas tentu saja kita berharap ke babak berikutnya. Tapi seandainya pun kita tidak berhasil lolos, saya tetap bangga dan tetap happy kita akhirnya bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia meskipun di kelompok umur. Mungkin itu dulu ulasan kali ini dan salam olahraga.